Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong tenaga honorer yang ada di lembaga negara maupun instansi pemerintahan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN secara bertahap seluruhnya. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Hugua mengatakan, dalam revisi Undang-Undang ASN ada beberapa poin yang menjadi perhatian. Salah satunya nasib tenaga honorer di lembaga negara maupun instansi pemerintahan. Jika rancangan Undang-Undang ASN sudah disahkan, tenaga honorer harus diangkat menjadi ASN, karena Undang-Undang hanya mengenal ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi kalau mereka merangkap tenaga honorer itu seperti apa? Saya pun belum tahu bentuknya. Ya seperti apa, tapi yang jelas undang-undang hanya mengatakan bahwa ASN itu cuma 2. Berarti kalau memang itu maka semua tenaga honorer K2 maupun tenaga honorer harus diupayakan untuk di P3K kan. Kalau dia mau masuk dalam sistem pemerintah atau sistem negara. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro mengatakan, Komisi 2 DPR RI terus mencari solusi agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Salah satunya merevisi Undang-Undang ASN. Nasibnya terkatung-katung sudah melakukan upaya pembelaan terhadap nasibnya. Ini kan terpotong oleh Undang-Undang ASN yang belum memungkinkan. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN masuk pada program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2021. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengganti kekurangan CPNS tersebut? Kalau berbicara kualitas SDM, barangkali yang paling mendasar memang guru, dosen, dan para tenaga kesehatan. Nah, sebagai ilustrasi, dulu mungkin 7 tahun yang lalu yang namanya SMA atau SMK kan ada klasifikasi A, B, dan C. Yang paling tinggi A dengan rombel 27 rombel maksimal. Nah, hari ini barangkali hampir seluruh sekolah negeri rombongan belajarnya sudah lebih dari 40 rombel. Ya, padahal guru PNS-nya sudah banyak pensiun. Inilah yang menyebabkan banyaknya tenaga-tenaga honorer. Atau kami sering menyebutnya, Pak, kalau tenaga honorer di daerah itu sudah ada kontrak kerja dengan pemerintah daerah. Tapi yang guru-guru honorer tadi, ya kita anggap tenaga kerja sukarela. Karena hanya dari dinas surat tugasnya. Honornya pun hanya 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini kan. Nah, terima kasih untuk guru agama di sekolah negeri mulai mendapat perhatian. Ya, mereka juga sama tenaga-tenaga honorer. Kemudian di tenaga kesehatan, konon per 28 Januari 2021 ini ada 647 tenaga kesehatan yang meninggal karena akibat COVID di tempat kerjanya dengan beban kerja yang berat. Dan katanya ini menjadi yang tertinggi di Asia, Indonesia ini. Ya. Oleh karena itu, barangkali harusnya pemerintah lebih konsen untuk CPNS ini di bidang guru, dosen, dan nakes ini. Ya. Jadi kenapa gitu? Formasi CPNS-nya kok hanya 11,42%, malah yang banyak P3K-nya. Gitu. Kemudian tadi oleh Pak Menpan juga dijelaskan bahwa menurut perundang-undangan P3K ini diterapkan untuk merekrut tenaga profesional sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dengan lama perjanjian tertentu. Dan P3K ini memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang sama dengan PNS dalam pelayanan publik. Demikian juga gajinya, tunjangannya, setara dengan PNS, dengan perbedaan yang relatif sedikit, hanya masalah uang pensiun misalnya. Ya. Nah, maksud saya Pak,
para honorer guru dan tenaga kesehatan, termasuk yang tadi Bapak sebut tenaga administrasi, Pak. Ini misalnya tenaga administrasi, Pak, Dapodik itu yang mengerjakan honorer, Pak, di daerah. Yang mengcover seluruh KTP, ya, di kecamatan, di desa, bahkan di tingkat kota kabupaten juga mayoritas honorer. Ini kan strategis gitu ya, program-program strategis nasional ya. Nah, faktualnya mereka sudah bekerja belasan tahun pada jabatan tertentu, dan jabatan tersebut saya kira bukan diperlukan untuk waktu-waktu tertentu. Guru akan tetap dibutuhkan, tenaga kesehatan akan tetap dibutuhkan, tenaga dapodik, EKTP itu tetap dibutuhkan. Tidak mungkin diberhentikan di tengah jalan. Ya. Karena itu barangkali seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, kami berharap ada formasi khusus untuk tenaga honorer ini. Di samping tenaga yang mahasiswa-mahasiswa kita yang lulus cum laude, atlet yang dapat medali emas, begitu di tingkat nasional atau internasional, ya, dan termasuk difabel barangkali untuk dapat yang khusus, ya. Nah, dari gambaran tadi kan Pak, gajinya itu kan tidak berbeda. Kenapa enggak PNS-nya yang diperbanyak? Ya, mungkin kalau tadi Pak Endro menyampaikan, ini kan daerah juga akan sanggup untuk membayar gaji. Saya bilang sanggup ini karena DAU juga, Pak. Ya, di daerah itu yang namanya honorer, nama PNS, hampir semuanya tergantung dari dana alokasi umum. Nah, kecuali barangkali Jakarta ya. Mungkin Pak pimpinan komisi ya, panja pengawasan tentang dana transfer ke daerah ini juga perlu mendapat perhatian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kenapa honorer ini masih mau bekerja dengan honor yang relatif kecil, ya mereka tetap berharap banyak bahwa satu saat dapat kehormatan menjadi PNS. Karena itu sudah berulang-ulang dari para tenaga honorer ini, baik K2, non-K2, dan lain sebagainya, datang mengiba ya ke Komisi 2, ada yang nangis dan sebagainya, harapannya CPNS tanpa tes, bukan P3K, karena di masyarakat kehormatan barangkali CPNS lebih tinggi. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, saya ingin mengetuk nurani hadirin lah, yang ada di ruangan terhormat ini, bagaimana kalau nasib honorer tersebut menimpa diri kita, anak-anak cucu kita, dan saudara-saudara dekat kita. Ya. Ya. Jadi kalau honorer tersebut bisa diangkat CPNS, kami berharap didahulukan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, ya diangkat P3K. Tidak perlu tes, tapi dari lama mengabdi bekerja, dan integritasnya barangkali kepala-kepalanya yang paham sekali. Ya. Kemudian kalau P3K ini kan tidak berkarir seperti PNS barangkali ya, tadi keterangan itu. Jadi boleh saja lompat. Jadi kalau P3 dengan boleh lompat begitu, misalnya yang honorer ini sudah bekerja 15 tahun, S1 kan 3A, ya kalau 15 tahun bisa naik pangkat sudah 4 kali barangkali, 3-4 kali. Jadi apa salahnya kalau yang dia angkat 43, kesetaraannya golongan 4A barangkali begitu ya.